di dalam-Mu. Hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi, lawatan Tuhan pasti terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Mujizat-Mu pasti terjadi. Hari-hari ini kita memang perlu mujizat Tuhan. Di tengah-tengah pandemik yang semakin menggila, kita tahu bahwa harapan dan tempat satu-satunya hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, dan juga bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, di tema Good News Program hari ini kita akan mengangkat satu topik dengan judul yaitu Tidak berhenti berkarya. ditemani oleh seorang musisi yang sudah luar biasa menjadi berkat, seorang hamba Tuhan juga yaitu Martin Sunardi. Nanti kita akan membahas, dan pemirsa sekalian, selama episode ini berlangsung, kami berdoa biarlah episode ini boleh menjadi inspirasi dan juga berkat buat Anda. Kalaupun ada permintaan doa ataupun konseling, jangan lupa bahwa di layar televisi Anda atau gadget Anda nanti bisa langsung scan QR-nya atau bisa masuk. Ada tim konseling dan doa kami yang juga siap untuk membantu Anda, ya. Dan juga tentunya jangan lupa untuk share dan juga subscribe di channel YouTube channel kami ini. Oke, kita saksikan satu cuplikan yang menarik berikut ini. Berikut ini. Coba bayangkan, apa jadinya kalau kita tunggu jadi hebat dulu, baru mau do something dan berkarya. Kita bisa kelewatan waktunya Tuhan untuk menjadikan kita terang dan garam bagi dunia. Di episode kali ini, Chit Chat bersama Martin Sunardi, seorang songwriter,
produser, praise and worship trainer, bahkan seorang podcaster dari Inspiring Talks yang bisa kita dengarkan di YouTube channel. Meski di masa sulit, Martin Sunardi tetap do something dan menolak untuk menyerah. Dan itu justru membuat Tuhan banyak mengajarkan sesuatu sehingga dia tetap berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak berhenti berkarya bersama Martin Sunardi hanya di Good News Program. Oke, halangan terbesar aku adalah ini kok, aku tuh nggak pernah punya alat-alat untuk produksinya. I see. Gitu. Aku nggak punya alat-alat untuk produksinya, sedangkan aku tuh mau kontennya aku tuh nggak main-main. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Anda menyaksikan Good News Program, kita akan berbicara tentang tidak berhenti berkarya. Right. Langsung kepada narasumber yang kita janjikan, Martin Sunardi. Alright, yes. Welcome back Martin Welcome Sunardi back, Martin. di Good News Thank you, Program. Koden, Cidebi, thank you. Udah lama banget ya. Tuhan. Terakhir Iya. tahun berapa ya kamu di Good News Program ya? Waduh, itu terakhir sama GMB kok waktu itu kok. Serius? Lama Iya, banget. sama GMB Community kalau nggak salah ya itu. Di Belesa ya juga ya? Iya, di Belesa waktu itu, betul. Wow, at least sudah 4 tahunan at least ya? 4-5 tahun ya kali ya? Lebih kok, aku itu di GMB Community sebelum nikah loh. Aku tahun depan 10 tahun nikah udah. Oh wow, really? Serius? Yang bener. Udah lama. Udah lama nggak ternyata ketemu ya? memang. Wow, oke. Good, So good, how good. are you selama 10 tahun lebih ini? I'm good, tambah membesar ya. Apalagi selama pandemi ini ya, jadi banyak pelayanan pun online banyak kan. Tapi enaknya online ini kan bisa di seluruh dunia ya, dari kemarin dari Belanda, Amerika. Jadi nggak perlu ke sana gitu loh, Ci. Nggak perlu Mantap. capek-capek. Kita jadi Ya. superhuman ya. Superhuman sekarang ada di mana-mana. Betul, tapi ya masih missing lah. Kalau misalnya ada perjalanan-perjalanan yang mengasihkan gitu ya, dalam Oh dan iya, luar negeri itu tiada tertara gitu ya. Bener Bandingannya banget ya kok, memang bener ya. banget itu. Jadi Martin kalau dulu terakhir di Good News belum married, sekarang udah married, anaknya berapa? Coba dikenalin dulu. Anaknya ada 2, Ci. Yang pertama Melody, itu umurnya sekarang besok Agustus ini 8 tahun. Yang Wow. kedua namanya Oliver, itu umurnya mau 4 tahun November besok. Gitu. Wow. Lalu kegiatan istri kamu dan kamu sekarang ini saat-saat ini apa aja Martin? Ceritain. Istri puji Tuhan kok, memang gara-gara pertolongan Tuhan ya. Awal tahun kemarin sebelum pandemi dia diterima kerja, puji Tuhan banget. Jadi aku full time melayani ya. As usual aku tuh menjadi seorang praise and worship trainer, producer, terus jadi pengkhotbah juga, songwriter ya, Wow. yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan rohani lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Menarik banget karena hari-hari ini tentunya saya pribadi banyak sekali ngelihat ya ada banyak perubahan di jagat raya pelayanan gitu. Karena dulunya kan istilahnya tentunya setiap orang pasti udah punya YouTube channel. Ya. Tapi kemudian tentunya YouTube channel biasanya itu istilahnya untuk produksi kontennya kan perlu waktu yang cukup banyak ya. Namun Yes. sekarang kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali YouTuber yang istilahnya luar biasa, kontennya bagus-bagus gitu ya. Salah satunya juga Martin nih, yang juga punya konten YouTube yang very interesting juga. Mantap. Ya, bisa cerita dikit nggak tentang podcast yang Martin lihat produksi ini maksud saya? Oke, aku cerita ini kali ya, bagaimana itu awalnya bermula kali kok ya. Iya, Mhm. boleh. Sebetulnya banyak yang ngasih tahu ke aku dari sebelum pandemi sebetulnya untuk untuk memulai YouTube gitu ya, terutama salah satu teman yang kebetulan rumahnya juga deket itu ngasih tahu ke saya, lu mesti bikin YouTube nih Tin, mesti bikin YouTube katanya begitu. Tapi ya karena ya Koden tahu dan Cidebi tahu ya, kalau kita tuh weekend biasanya pergi tuh keliling, pergi Iya. kemana, keluar kota, nanti kemana, apalagi kalau ya Koden sama Cidebi kan pelayanan di Amerika tuh nggak mungkin cuman seminggu 2 minggu karena jet lagnya aja berapa lama tuh. Iya. Dan Jadi- biayanya juga mahal ke sana ya. Nah, biaya juga mahal. Terus keliling kan, kita keliling itu udah pasti kalau kita ke sana tuh gereja-gereja tuh pengen banget kita layani gitu loh. Betul. Nah, itu kan
udah banyak banget kesita waktu, jadi nggak ada waktu sama sekali. Nah, awal mulanya kemarin mau bikin YouTube itu gara-gara semua orang tuh bikin ya YouTube, terus aku mikir ini bagaimana caranya ya aku bisa tetap encouraging orang, inspiring orang-orang dengan cara aku bisa tetap bisa get connected sama mereka gitu. Akhirnya terbesitlah sebuah ide bagaimana mulai YouTube. YouTube sebetulnya udah ada gara-gara kebutuhan untuk ini music video waktu itu ya. Jadi ada lagu-lagu di album saya, terus lalu kita buat video klipnya, music video klipnya, lalu kita taruh. Tapi nggak terurus begitu aja. Kalau ada video musik, ada single terbaru pasti dikeluarin di situ. Tapi beriring berjalannya waktu, kebutuhan untuk aku secara pribadi, beban aku kan di next generation gitu ya, generasi berikutnya. Karena mau sampai kapan sih ini kita yang udah aku tahun depan udah 40 tahun gitu. Serius? Maksudnya Wow. 40 tahun kok. Wow. Jadi pertama kali ketemu Koden itu yang di Istora tuh, kita waktu itu aku masih umur berapa ya? Masih umur 20-an. Tahun depan aja saya baru 30 loh. Awet muda ya, luar biasa ya Koden. Nah aku mikir nggak mungkin dong aku lagi nih ke depannya. Maka aku mikirin mempersiapkan generasi berikutnya. Itu yang ada di pikiran aku. Karena kalau aku lagi yang muncul, nanti ke depannya dunia present worship ini bakal hilang gitu loh. Makanya aku preparing the next generation dengan cara ya buat konten. Akhirnya aku kepikiran tadinya konten cuma nyanyi doang. Tetapi kalau cuma nyanyi doang, orang mungkin cuman oh ya senang lagunya, oh diberkati, udah that's it. Nggak ada apa-apa lagi. Aku harus bikin sesuatu nih. Ternyata ada yang namanya konten namanya Inspiring Talks gitu. Itu cerita tentang bagaimana kehidupan. Itu ada beberapa orang sih. Jadi yang segmen bukan segmen nih. Yang pertama batch pertama itu semua penyanyi rohani. Gitu. Jadi cerita bagaimana sih, kan kita bisa tahu mereka diundang di panggung nyanyi, wah kita diberkati luar biasa, tapi kita nggak tahu nih perjalanan mereka sampai menjadi seorang penyanyi rohani, terus struggle-nya mereka, mimpinya mereka, ada tantangannya apa. Nah di situ diceritain. Jadi aku punya 3 konten, namanya Worship Together. Worship Together nyanyi barengnya pun unik ya. Aku bikin 2 kali taping atau syuting gitu ya. Yang ke satu dia nyanyi lagu aku, yang kedua aku nyanyiin lagu dia. Jadi switch. Switch konten. Yang lagunya aku dinyanyiin buat di kontennya dia, di YouTube-nya mereka. Yang lagunya dia nyanyiin di kontennya aku. Join collab lah ya. Maksudnya kolaborasi bersama antara content creator dan content creator. Betul. Ya kita share konten begitu. Tapi di kontennya aku nanya ke mereka, bagaimana lu bisa bikin lagu sekeren ini? Ceritain apa di balik lagunya, kan banyak orang yang cuma tahu lagunya doang tapi nggak tahu cerita di balik itu gitu. Dia cerita, habis itu nyanyi, terus selesai. Terus konten kedua yaitu Inspiring Talks, cerita tentang kehidupan mereka, tantangannya apa selama pandemi, gimana waktu itu kan. Kita kan walaupun kita melayani di atas panggung ya kok, kita tuh manusia biasa juga yang pasti punya struggle juga. Nah mereka tuh sharing kayak begitu. Terus yang ketiga ya udah Message of the Day namanya. Jadi sharing firman atau renungan singkat supaya bisa nguatin teman-teman semua. Biasanya diambil dari Instagram aku. Jadi aku biasa suka tulis tuh kalau dapat perenungan waktu lagi saat teduh, aku biasa suka tulis di Instagram. Tapi karena keterbatasan kata-kata di Instagram, jadi nggak bisa maksimal ya ngejelasinnya. Nah, jelasinnya di situ. Jadi 3 konten. Jadi dimulai dari beban untuk menginspirasi banyak orang. Ya puji Tuhan, responnya bagus ya. Puji Tuhan banget sih gitu. Menarik. Karena apa? Hari-hari ini kalau kita melihat kan memang di satu sisi kita menjadi limited ya. Kita nggak bisa kemana-mana karena pandemik ini, dan kita mostly ada di rumah. Kadang-kadang kita istilahnya itu yang dulu kita bisa ini, sekarang nggak bisa ini. Bisa lagi. Yang dulu nggak kepikir itu, sekarang kita jadi berpikir itu gitu ya. Dan apalagi yang menarik ini sekarang untuk biaya produksi seharusnya semakin lama semakin murah ya. Karena alat-alat yang dulunya begitu mahal banget yang tidak terjangkau, sekarang kalaupun memang worst come to worst kita pakai handphone pun kualitasnya udah cukup memadai lah untuk maksudnya masuk di YouTube sekalipun dengan resolusi Full HD ataupun bahkan mau 4K pun ini udah bisa gitu ya. Nah bagaimana kamu Martin untuk maksudnya bisa nggak kamu ceritakan halangan-halangan kamu dalam kamu memproduksi hal-hal ini gitu? Oke, halangan terbesar aku adalah ini kok, aku tuh nggak pernah punya alat-alat untuk produksinya. Gitu ya. Aku nggak punya alat-alat untuk produksinya, sedangkan aku tuh mau kontennya aku tuh nggak main-main. Jadi jangan cuma sekedar tujuannya kayak gini deh, kayak pelayanan.
gue punya hati tapi nggak mau upgrade skill, ya percuma. Katanya mau ngasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau mau ngasih yang terbaik buat Tuhan, ya lu upgrade skill lu juga dong. Jangan cuma hati doang gitu. Ya, Aku punya konten, aku nggak mau cuma sekedar bikin konten terus ya udah begitu aja. Aku mau ngasih yang terbaik juga. Nah makanya waktu itu karena aku sadar keterbatasan aku untuk produksinya, aku ngajak label aku waktu itu ya. Dan puji Tuhan label confirm, gayung bersambut, akhirnya kita kolaborasi. Jadi ide, narasumber, semuanya dari aku, mereka ngurusin produksinya, editingnya, segala macam kayak gitu. Kurang lebih Right, oke. Very Oke. very interesting. Ya. Ya, ya. Nah kan sekarang itu apalagi di zaman kayak sekarang yang orang-orang nggak bisa kemana-mana ya kan, banyak yang kemudian harus WFH, banyak juga yang penyanyi-penyanyi misalnya mereka nggak bisa manggung lagi gitu kan ya. Makin banyak orang yang tertarik untuk membuat konten, tapi harus diakui nggak semua konten itu menarik atau inspiratif gitu kan. Dalam hal ini gimana Martin menjaga supaya kualitas kontennya itu bisa tetap bagus? Aku udah pasti yang pertama sebelum memulai eksekusi dipikirin dulu, Ci. Dipikirin dulu apa yang mau dikerjakan. Misalnya Konsepnya. kayak aku, ya konsepnya aku pikirin dulu kayak aku nyanyi bareng worship together ya kontennya itu dipikirin. Kira-kira ntar tektokannya jangan cuma nyanyi sekedar nyanyi nih. Misalnya lu nyanyi, lu suara satu, gue suara dua, misalnya gitu. Terus nanti ambil adlibs-nya, tektokannya di mana, itu dibicarakan dulu. Aku udah bilang sama narasumbernya atau teman-teman yang terlibat, aku bilang, lu jangan ini ya, jangan takut dicapein karena ini kita mau ngasih yang terbaik. Jadi Ya. That's good. lu mesti siap juga untuk capek. Oh ya Tin, siap, kita sama-sama kok gitu. Puji Tuhan sih semua kooperatif banget ya, puji Tuhan. Jadi berpikir Good. sebagai seorang produser lah ya. Yes, Nah, betul banget. Ya, betul banget. yang menarik hari-hari ini kayaknya batasan itu nggak terlalu lagi menjadi, maksudnya apa yang maksudnya pada waktu kami baru mulai pelayanan ini di tahun 2005, batasannya kan begitu banyak ya. Hampir Yes. sama lah semua ya, tentang alat, kemudian manpower, terus kemudian masalah keuangan juga, semua kan batasannya ada ya. Nah, namun semakin kita lihat dengan perkembangan sosial media nih, Tin. Ya. Nanti kita bisa Martin silakan komentarin ya. Ya, Kita ya. ngelihat hari-hari ini kan sosial media itu banyak ya, dan kemudian terutama yang cukup fenomenal itu TikTok Yes. ya. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana saya pribadi, maksudnya kami create konten itu mulai tahun 2005 dan istilahnya bahkan harus belajar. Dan ini kayaknya banyak anak-anak muda yang mungkin umurnya baru 17, 18, 19 gitu ya. Mereka create konten yang amazing. Yes. Mereka create konten yang bahkan kita nggak kepikir, oh kok bisa ya. Saya malah ini amazing banget gitu loh. What do you think about that gitu? Oke, ini jadi perbincangan kita sebagai penyanyi rohani juga Iko ya. Jadi kita tuh bilang kita nggak bakal bisa catch up dengan apa yang millennials ya, kita bilang millennials ini dengar sekarang. Jadi kalau udah zamannya kita tuh ya, kita nggak bakal bisa catch up dengan apa yang mereka mau buat sekarang, karena apa yang mereka makan yang mereka dengar, mereka lihat itu aja udah berbeda dengan apa yang kita makan dulunya. Iya. Gitu loh. Terus secara source, secara equipment itu udah beda. Zamannya kita dulu ya elah mau pakai handphone aja, waktu zamannya Koden aja kan dulu kan handphone aja kan terbatas. Iya, Terbatas, betul. Terbatas banget. Sekarang apalagi sebelum pandemi dan sesudah pandemi aja beda. Beda. Dulu alat-alat tuh mahalnya luar biasa. Iya. Sekarang tuh ada pahe loh, paket hemat untuk bikin Betul. konten di rumah. Jadi sebetulnya bagaimana caranya bisa catch up dengan milenial sekarang, kita mesti deket sama milenial sih kok. Kalau aku tuh banyak ngobrol sama mereka, gimana ya caranya supaya bisa tren kayak TikTok nih. Aku punya TikTok juga gara-gara aku ngeliat wah ini nih mungkin banget kita bisa bikin sesuatu nih di TikTok, karena TikTok kan menarik banget ya. Tapi aku tuh kekurangannya, aku tuh bukan banci tampil di kamera gitu loh. Jadi nggak bisa tuh yang kayak Brian kan, Pastor Brian tuh ya, one of my friends, dia langsung tunggu, jangan scroll dulu, jadi scroll ke kanan. Kan kayak begitu Brian tuh. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu kok. Paling aku bisanya ya nyanyi atau message yang simple. Nah gimana ya? Urat malunya masih ada sih ya. Gitu ya. Mungkin aku kasih ide boleh nggak? Mungkin kasih ide Apa ya. tuh, Pak? Apa tuh? Tunggu. Senar gua putus gitu. Lama dong nunggu ganti senar. Stem A lagi few nunggu. moments later. Tunggu ini masih putus gitu sambil nyekru ini. Aduh. Tunggu, Tuhan Yesus mengasihi kamu gitu, misalnya kayak gitu bisa juga kan. Itu dia sih. Aku kayaknya yang mesti kita ini ya adalah catch up. Sedangkan mimpin pujian juga sama kok. Ternyata mimpin pujian waktu aku pertama kali di industri musik rohani 2005 waktu itu pertama kali Koden itu, ini sama sekarang aja udah beda.
Iya. Puji-pujiannya udah beda, Benar. cara mimpin pujiannya udah beda, lagunya udah beda. Kalau sekarang lagunya tuh lebih ke British ya, elevation worship, battle, Hillsong dan yang lain-lain yang jadi trendsetternya. Makanya kita mesti explore lagi. Aku banyak ngobrol sama millennials, apa sih yang lo suka. Jadi jangan pernah kita bikin konten yang kita suka doang, tetapi kita mau coba ngejawab nih kebutuhan konsumen tuh apa. Tetapi jangan sampai ngerubah karakternya kita ya. Kita ambil yang milenial suka, tetapi kita campur atau mix dengan karakternya kita. Kurang lebih aku kayak gitu sih. Iya, That's good. iya. Menurut Martin, apakah gereja sekarang masih tetap relevan bagi zaman ini? Pertanyaan yang keren banget sih ini sebetulnya. Aku aja agak sangsi ya kok sebetulnya setelah nanti semua udah normal nih, apakah akan back to normal gitu ya? Aku sangsi. Apakah jemaatnya akan balik lagi gitu maksudnya? Iya, itu dia. Karena orang udah nyaman sekarang, Ci. Udah nyaman. Bahkan aku sekarang mentoring di 2 gereja ya, dan dua-duanya tuh gembalanya kasih tau ke aku, yang biasa datang ibadah sama sekarang yang nonton ibadah itu beda banget jumlahnya. Gitu. Kenapa? Jadi sekarang ya serba salah ya. Kita mau bikin yang kita yang udah apa adanya kayak biasa kita kerjakan di gereja sebelumnya, yang sebelum pandemi ya. Itu tadinya fine-fine aja, tapi sekarang mereka banyak pilihan. Gue nggak suka nih, gue tinggal carilah hari Minggu kan semua gereja tuh online. Mereka tinggal one click and then kita bisa dapetin yang mereka suka. That's gitu. right. Nah, jadi sekarang gereja harus putar otak bagaimana cara strateginya bikin yang bukan cuma sekedar menarik ya, tetapi bagaimana bisa membuat yang konten yang baik untuk memberkati orang-orang, tetapi juga sekaligus untuk entertaining banyak orang. Kata entertain tuh orang banyak yang nggak suka karena terlalu duniawi, tapi buat aku sebagai orang yang melayani di atas panggung itu entertain tuh penting banget supaya kita bisa kita nggak ditonton doang gitu loh kok. Kan banyak penyanyi rohani atau pemimpin pujian yang kalau memimpin pujian cuma ditonton. Nah, aku paling nggak mau tuh kayak gitu, karena sebagai pemimpin pujian kita tuh lead, memimpin jemaat untuk ikut ambil bagian. Kalau nonton doang ya mendingan nonton Raisa, nonton Afgan gitu. Perlu entertain kita, cara-cara strategi tertentu. Kurang lebih kayak gitu sih kok. Amazing. Kita akan take a break dulu ya. Ya, Oke. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu nih ya bahwa memang zaman sudah berubah. Kita nggak bisa lagi berpikir bahwa aku pengen hidup, tentunya ini khususnya bagi Anda yang interested tentang creating content. Kemudian mungkin Anda adalah worshiper sebuah gereja, pendeta sebuah gereja, atau mungkin Anda adalah YouTuber gitu ya. Kita nggak bisa berpikir aku pengen kembali zaman ala seperti sebelum pandemi. Nggak bakal kembali. Nah, ini ada tantangan di depan kita. Dan tentunya nanti kita akan bicarakan lanjut dengan Martin Sunardi. Nanti bahkan kita akan melihat bagaimana Martin Sunardi akan worship bersama dengan kita. Kita bisa belajar banyak nih dari salah satu narasumber berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Bayar rumah pakai gajinya istri gitu. Wah, itu berat banget kok. Padahal kan sebelumnya memang semua tuh aku yang take care. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Bapak, kami tahu dalam keadaan ini adalah suatu hal yang berat buat kami. Tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kalau seringkali kami nyaman dengan zona nyaman kami, sekarang kami lagi diusik zona nyaman kami. Itu bukan karena Tuhan jahat kepada kami, bukan karena Tuhan benci kepada kami, tetapi Tuhan sangat mengasihi kami. Karena setiap ujian yang kami jalani, tujuannya satu, supaya kami semakin dewasa bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan, bukan cuma sekedar menerima berkat saja, tetapi kami mau juga Tuhan bentuk, supaya kami menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap ujian yang ku jalani membuatku semakin dewasa. Bukannya untuk menjatuhkanku, namun Kau
Engkau beri untuk angkatku. Engkau ingin ku meninggalkan kenyamanan, agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Kami mau sempurna, oh. Setiap ujian yang ku jalani membuatku semakin dewasa, oh. Bukannya untuk menjatuhkanku, namun kau beri untuk angkatku. Kau ingin ku meninggalkan kenyamanan, agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu. Oh, kau ingin ku meninggalkan kenyamanan, agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Oh, kami mau jadi sempurna seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Oh, kami mau percaya hanya padamu, Yesus. Oh, haleluya. Let us worship God. Engkau ingin ku meninggalkan kenyamanan, agar ku naik ke tempat yang tinggi. Yang kau rindu, ku menerima kemenangan dan menjadi sempurna sepertimu, dan menjadi sempurna sepertimu, dan menjadi sempurna sepertimu, Yesusku. Amazing, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Kembali bersama dengan kami di Good News Program. Dan narasumber satu ini luar biasa banget gitu ya. Bisa dikatakan serba bisa ya. Tulis lagu bisa, main gitar bagus banget, produksi Nyanyi. sekarang bahkan nyanyi gitu Bikin ya. konten. Dan juga bikin anak. Ada dua gitu ya. Nah, tentunya tema hari ini apa nih judulnya? Tidak berhenti berkarya. Yes, memang pandemik memberikan limitasi yang begitu banyak, tetapi bukan berarti kita harus PPKM itu singkatannya apa? Yang ada melar-melarnya itu? Pelan-pelan kita melar. Nah, tentunya kita nggak mau pelan-pelan kita melar, tapi pelan-pelan terus kita berkarya bagi Tuhan. Ya. Amin. Don't give up. Nah, kembali kepada narasumber nih, Martin Sunardi.
Ya, Yes. lagu tadi itu artinya apa tuh? Karena Iya bagus banget ya. kamu ngomong zona nyaman kamu diusik gitu. Zona nyaman Kayaknya ini lagu macam apa nih? dibuat di tengah pandemik deh ya. Ayo Eh, terbuka bersama dengan Waktu, kami. waktu silakan. tulis lagu ini kok, ini sebetulnya lagu yang aku coba dengerin ke beberapa teman penyanyi, dia bilang, aduh Tin, lu serius mau kasih lagu ginian? Ini loh Tin, ini temanya berat loh, karena nggak pernah ada lagu tuh yang ninggalin zona nyaman, Iya. nggak pernah ada kok. Jadi kalau Cidebi dan Koden denger lagu ini liriknya ya, nggak bakal pernah nemuin sebetulnya ninggalin zona nyaman itu. Ya. Makanya pas aku nanya ke beberapa teman-teman, lu yakin mau ngeluarin lagu ini? Lu siap-siap nggak disukain lagu ini? Aku Ya. gini loh, tanpa bermaksud menghakimi pencipta lagu yang lain ya. Aku nggak bermaksud menghakimi, tapi gini, udah capek sih denger lagu tuh lagu rohani yang temanya tuh itu aja. Misalnya sakit datang sama Tuhan sembuh gitu ya. Terus punya masalah datang sama Tuhan sembuh, which is nggak salah juga. Tetapi kalau cuman kayak begitu doang, kita jadi nggak ngedukasi jemaat juga sebetulnya. Gitu. True. Makanya kenapa lagu ini diciptakan? Ya salah satunya itu gara-gara seringkali kita cuman pengen kenyamanan, padahal kenyamanan itu nggak bakal bikin kita kemana-mana. I see. Iya kan? Ya dong, ujian itu kan salah satu tujuannya bukan buat jatuhin, bukan buat bikin kita terjerembab, tetapi tujuannya satu, buat kita naik kelas. Dari kelas 2 ke kelas 3 kan, sebelum naik ke kelas 3 kita mesti ujian dulu. Nah, ujian tuh nggak ada yang enak, tetapi at the end, after the test gitu ya, setelah ujian itu berakhir, kita sadar kita udah nggak di level yang sama gitu, karena kita udah dibentuk secara karakter, kedewasaan kita, pola berpikir, iman, apapun itu semua itu upgrade. Nah, itulah yang mau ditujukan untuk kita semua, dan end up-nya, goalnya adalah itu dia, sempurna. Matius 5:48, karena itu hendaklah engkau sempurna sama seperti Sama Bapamu seperti di surga adalah Bapamu. sempurna. Jadi goalnya kita tuh itu. Jadi kurang lebih tujuannya lagu itu Koden dan CDB. Ya, menarik banget. Nah, Alright. tapi belum jawab nih. Tadi zona nyaman apa yang kamu bicarakan terusik. sebenarnya? Yang sedang terusik nih kalau dari Martin pribadi nih. Oh, ya udah pastilah kok ya. Selama pandemi ini aku kan full time melayani. Jadi biasanya Tuhan nitipin berkat lewat gereja-gereja yang aku layani gitu ya. Maksudnya Itu berkat bulan- keuangan juga ya. Ya begitu, betul. Sampai akhirnya bulan Maret setelah diputuskan untuk PSBB total itu nggak bisa kemana-mana, semua gereja itu memutuskan untuk online dan banyak untuk Cancel source-nya jadwal. dari in-house rata-rata ya, I gitu see. ya, dari in-house. Sampai akhirnya ya kami berat banget, pemasukan nggak ada. Berkat nggak ada, tetapi cicilan jalan terus. Makanya jalan terus. makanya tadi kan dia memperkenalkan istrinya, puji Tuhan istriku udah dapat kerja gitu. Kerja Itu apa? udah clue ya Ci, udah clue Iya, ya itu istrinya sebetulnya ya. kerja apa Martin? Memang dia kan dari awal tuh kerjanya jualan ya Ci, jualan barang-barang baby Oh, stuff gitu, oke, merchantnya oke. baby gitu, baby needs, tapi bukan yang susu, bukan yang apa, tapi dia yang high end punya, jadi ngambil impor barang dari US, dari Korea kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu kita doa gimana caranya ya supaya bisa survive nih kita. Akhirnya puji Tuhan dapat kerjaan yang sesuai dengan bidang yang memang dia Sukai. geluti juga. Hmm. Gitu, baby needs juga gitu loh, dan ya puji Tuhan itu menjadi pertolongan banget. Sempat intimidasi iblis tuh luar biasa jahat sih, iblis tuh Ceritakan cuman Martin bilang, supaya kita semua bisa melihat Martin dari satu sisi yang mungkin banyak orang nggak lihat gitu. Iya. ya intimidasi iblis tuh lebih kayak gini kok. Jadi lu nggak berfungsi lo sebagai suami lo, masa bayar rumah pakai gajinya istri gitu. Wah, itu berat banget kok. Padahal kan sebelumnya memang semua tuh aku yang take care of everything yang ada di rumah ini, secara yang diperlukan, bills tuh semua dari aku gitu kan. Tapi kali ini yang nggak ada, ya adalah pelayanan ya, kita nggak bisa pungkirin. Tapi dari yang biasa sebulan bisa berapa, cuman 2 atau 3 atau 4 paling banyak kayak gitu. Karena awal-awal kan mungkin gereja mesti adaptasi juga, dan gereja aku sadar banget gereja tuh meminimalis pengeluaran karena yang berkat yang mereka dapatkan lewat jemaat juga tuh nggak semaksimal yang mereka bisa dapetin sebelum pandemi juga gitu loh. True. Jadi ya waktu itu aku ngerasanya ini gimana ya, sampai kita waktu itu jual mobil juga karena berat kan, kita nggak bisa bayar. Terus uang sekolah nih bagaimana? Tetapi itu dia. Justru sebetulnya yang paling keren tuh di sini buat aku nih,
kalau boleh dibilang COVID-19 ini tuh boleh dibilang COVID-19 Academy sebetulnya. That's right. Akademi COVID-19. Jadi tempat kita buat belajar. Belajar buat apa sih kok? Buat dimurniin lagi, motivasi kita melayani Tuhan, Ya. dimurnikan lagi, kita jadi istri kita, jadi suami kita, jadi istri kita, jadi orang tua, lebih dimurnikan lagi. Apakah kita benar-benar mau enaknya doang gitu? Karena Ya. kalau kata istrinya Ayub kan, kutukilah Tuhan Allahmu, udah bikin semua kayak gitu. Tapi Ayub keren banget ngomongnya kan, masa kan kita mau terima yang baik aja, sedangkan yang buruk enggak. Sedangkan semua yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita Roma pasal 8 kan bilang, semuanya mendatangkan kebaikan. Gitu Itu kan. yang aku mau coba tangkap, dan Ya. mulailah tekanan justru bikin aku explore apa yang ada di potensi dalam diri aku gitu. Jadi enlarging my capacity gitu ya. Jadinya kita mulai jualan makanan tuh, kok nggak nyangka kan ya. Nyanyi kayak gini ternyata bisa bikin bakso goreng hauce sencing ping. Yang buat kamu. Yang buat adonannya Yunita yang bikin adonannya, tapi yang masak aku. Nice. Masih coba nih. Kita nggak tahu soalnya, Boleh. nggak pernah dikirim. Iya. Boleh banget. Terus kita bikin mie ayam. Mie ayam Nice. itu Wow. nggak pakai pengawet sama sekali, ya sama sekali nggak pakai pengawet. Itu kita bikin mie ayam kari dan juga mie ayam rica. Itu yang di packing kayak gitu. Wah, puji Tuhan deh. Wow. Terus di lingkungan rumah klaster kami ini ada yang namanya grup warga, dan semua tuh jualan, dan kita nimbrung ke situ. Puji Tuhan kita bisa survive sih. Wow. Good. Jadi Mantap. selama 1 tahun itu benar ya, banyak kita juga mengatakan ya bahwa kita itu dipelihara Tuhan seperti bagaimana Tuhan Yes. memberikan mana kepada orang-orang Israel. Amin, That's right. amin. Bahwa mungkin kelihatannya pemberian atau berkat Tuhan di masa-masa sukar itu gak berarti dibandingkan dengan masa dulu. Yes. Tapi betul. mana itu yang sustain membuat orang Israel bertahan bertahan 40 hidup. tahun loh. Ya. Yes. 40 tahun gitu loh. Dan itu luar biasa banget ya. Ya. Martin, kalau kita kembali kepada bahasan kita hari ini ya tentang tidak berhenti berkarya. Jadi kan kamu terus akhirnya podcast kamu ini jadi booming katakanlah gitu ya. Banyak ditonton orang. Nah, bagaimana caranya kamu memastikan bahwa setelah tadi itu kan bikin konsepnya udah bagus, tapi gimana memastikan dari hulu ke hilirnya itu semuanya berjalan dengan baik. Terutama kayak salah satunya tuh cari narasumber. Narasumber harus bagus gitu kan. Kalau enggak, mana orang mau dengerin gitu. Nah, kamu gimana caranya juga bisa dapetin narasumber yang bagus-bagus? Oke, ini pertanyaan keren banget Cidep. Sebelum aku bikin konten di YouTube ya, aku tuh dari awal pandemi, aku suka bikin Instagram live di rumah. Oke. Itu suka bikin Instagram live. Itu kan nggak bayar ya, gratis di rumah, cuman ngontekin teman. Yuk kita ngobrolin ini yuk. Gitu. Aku ngundang teman-teman yang aku kenal aja. Terus nggak lama ntar ke pendeta yang aku kenal kayak Kristo, terus Papa Rohaniku dan Alexander, terus siapa lagi, aku kontakin mereka. Nah dari situ ketahuan tuh, yang mana nih dia enak diajak jadi narasumber, ada yang berbobot ya ngomongannya, bukan tanpa mendiskreditkan mereka ya. Ya. Ini kan ada orang yang kadang-kadang kalau kita ajak ngobrol kok sebagai host ya, kita kan tahu nih tektokannya enak yang mana nih gitu. Ya. Terus ada isinya atau enggak yang dia ngomongin nih, soalnya kalau kita ngobrol biasa doang terus isinya nggak ada, yang nggak bisa menginspirasi orang-orang, jadinya nggak enak ya kayak gitu loh. Betul. Itu yang aku coba trial and error juga, aku coba cek juga, dan itu setelah kontennya keluar kita evaluasi dengan tim, kira-kira mana nih yang baik orang-orangnya, terus kira-kira dari tim juga ada jadi aku bukan gara-gara aku yang empunya konten aku otoriter, nggak, aku minta masukan juga karena rata-rata kan tim produksi aku tuh umurnya di bawah aku, ya lumayan lah ya umurnya gitu ya. At least mereka kan udah lebih ngerti ya yang kayak begini-begini, jadi aku tuh lebih banyak dengerin mereka. Oh ternyata kayak gini. Contohnya kayak misalnya, Ko Martin ini nih mesti biar share ke ininya, ke teman-temannya di broadcast supaya teman-teman tuh bisa diberkati juga. Aku ikutin karena aku kadang-kadang suka, sebetulnya berat banget untuk broadcast link konten aku ke setiap teman-teman yang ada di WhatsApp aku gitu. Karena aku takut ganggu mereka sebetulnya. Tetapi ya headnya Insight Unlimited bilang sama aku gini, kalau lu ngerasa ini adalah milik lu, harusnya lu nggak perlu malu dong, gitu. Kan tujuan lu bikin ini kan jadi berkat untuk menginspirasi orang-orang. Ya lu bikin aja. Masalah orang itu terganggu atau enggak, waktu dia ngomong sama lu, orang itu terganggu, ya udah stop. Tapi kalau orang-orang nggak ada yang terganggu, ya lu jalanin terus aja. Gitu. Betul. Jadi evaluasi juga sih, aku evaluasi juga. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih, karena maksudnya dari WhatsApp broadcast itu kalau kita lihat dari YouTube Creator gitu ya, itu akan salah satu dari Kelihatan ya. kelihatan banget, itu menjadi salah satu source yang
Yang istilahnya efektif untuk karena orang engage nggak orang perlu search nonton. lagi, orang tinggal langsung klik gitu loh. Ya, Betul. Oh ya, kembali tadi nih kepada gereja nih. Kita tahu Yes. kan, maksudnya pada waktu sebelum pandemi kan artis adalah salah satu kunci untuk membuat gereja rame. Iya ta. Ya, coba ini mau ditanyakan kepada Martin makanya. Nah, sekarang dengan tidak adanya artis yang bisa diundang, Berarti tidak ada kunci. berarti tidak ada salah satu kunci nih. Ini bagaimana perasaan Martin pada waktu, maksudnya kan tanpa mendiskreditkan gereja dan juga mendiskreditkan para artis. Karena memang ada kebutuhan dan juga ada pemenuhan gitu ya. Nah, menurut kamu bagaimana nih dengan fenomena ini yang sekarang istilahnya dua-dua udah harus, istilahnya apa yang tadi yang kamu bilang juga di segmen sebelumnya, yang dulu menjadi norma, sekarang nggak bisa dilakukan lagi dan bahkan istilahnya kita dalam tanda kutip ditelanjangi semua gitu. Buat aku malah sekarang jadi ini kok, gereja itu kembali kepada visi semula yang awal-awal mereka diberikan visi itu sama Tuhan gitu ya. Jadi ada gereja-gereja yang mungkin awalnya kayak Koden tadi, kita pemuji-pemuji gitu. Aku agak nggak suka kata artis ya, karena terlalu glamor gitu. Aku suka kata pemuji gitu ya. Jadi kenapa kita diundang gitu ya, itu salah satunya itu yang ada kita di dalam tanda kutip ya, di-use untuk datangin banyak Increase orang traffic, gitu kan. ya. Kurang lebih kayak begitu, take and give, betul kayak gitu. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Itu jadi gereja tuh puter cara. Nah itu dia, dalam tekanan potensi keluar sebetulnya. Gitu. Itu yang aku lihat sih. Jadi sekarang gereja tuh lebih melihat-lihat mana yang lebih penting gitu ya, yang mesti mereka kerjakan, yang mana yang mereka mesti keluarkan, karena mereka kan sewa gedung kok. Misalnya ada yang belum punya gedung gereja ya, itu kan sewanya jalan terus, maintenance-nya jalan terus. True. Ya. Jadi mereka mesti manajemennya tuh pasti akan mikirin nih, gimana kalau kita ngundang mulu ya oke aja, tapi apakah yakin seperti dulu udah pasti rame gitu. Kalau dulu kan undang rame pasti nih. Kalau sekarang kan kita nggak bisa data nih. Apakah gara-gara ngundang orang ini pasti bakal rame, kan belum pasti juga. Nah, kalau buat aku sekarang gereja, aku senang sih ya. Jadi sekarang gereja balik ke awal waktu mereka Tuhan kasih visi, mereka tuh lebih explore kemampuan yang di dalam in-house-nya mereka untuk ngasih konten yang luar biasa. Jadi buat aku tuh gereja lebih explore sesuatu sih di sini sekarang. Ya, jadi ini salah satu dampak baiknya ya, bahwa gereja kembali menghargai pemusik in-house-nya mereka, Betul, home band-nya betul. mereka, dan juga WL dipaksa untuk istilahnya menjadi lebih baik nih, karena kalau nggak baik nggak ada yang nonton gitu istilahnya. Dan menjadikan Yesus satu-satunya kunci. Yes, luar biasa. Utama. Tapi kami nggak diundang lagi. Ya. Gitu. Oke, kita akan break dulu ya Martin. Tapi sebelum Ci. break, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Good News, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga saya. Sudah setahun ini suami saya menganggur dan kami hidup bergantung dari keluarga besar. Tapi puji Tuhan, minggu lalu suami saya lolos interview kedua dan sudah diterima bekerja kembali. Tuhanku luar biasa, puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa kontak kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Percayalah bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Segala kemuliaan berikan kepada Tuhan, dan di masa pandemik ini tentunya Tuhan pasti pelihara kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Tidak berhenti berkarya. Masih bersama kami di Good News Program. Langsung kembali kepada Martin Sunardi. Ya. Martin, ini kan udah segmen terakhir ya. Bisakah Martin memberikan words of wisdom, kata-kata dorongan buat pemirsa sekalian supaya tidak berhenti berkarya meskipun suasana sedang sulit seperti sekarang ini. Silakan. Oke. Saudara-saudara semua,
pandemi ini membuat kita menjadi berbeda dengan yang sebelumnya. Pandemi ini membuat kita jadi terbatas melakukan segala sesuatu yang kita lakukan sebelum pandemi. Tetapi satu hal yang mesti kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukan itu doang. Waktu Tuhan memenuhi kita, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan modal kepada kita, itu setiap talenta. Tadinya saya pikir saya aja cuma bisa nyanyi, bisa bikin lagu, bisa cuma encouraging orang. Tapi ternyata saya punya talenta lain, which is masak. Ya, itu saya baru tahu. Kalau saya bisa punya talenta yang beda dengan apa yang saya pikirin selama ini, saya kira percaya, saudara-saudara pun juga punya. True. Jadi mulai hari ini, mulai terus cari potensi Anda. Karena potensi kita yang sesungguhnya akan keluar waktu kita semakin ditekan. Sama seperti prinsip air tebu. Semakin tebunya itu dipres, airnya akan keluar. Dan bagian terbaik dari tebu itu adalah airnya. Sama juga dengan kita. Maka mulai hari ini, mulailah dari apa yang kita punya. Jadi pandemi ini bikin kita tuh jadi apa ya? Jadi mikir apa yang kita mesti lakukan ya. Dan sekarang kita bisa lakukan segala sesuatu dengan apa yang kita punya. Nggak usah nunggu hebat dulu, nggak usah nunggu luar biasa dulu. Mulainya dari apa yang punya. Karena kalau yang di awal kita bisa lakukan yang secara jujur dan dari hati, itu akan menyentuh banyak orang-orang secara original juga. Jangan mikirin yang macam-macam. Inputan boleh, tetapi tetap lakukanlah sesuai dengan karakter kita. Karena kita nggak mau pretend jadi orang lain, kita nggak mau jadi orang-orang yang berbeda. Kita lakukan dengan sesuai dengan karakter yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Selamat mencoba. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Martin. Kami sangat diberkati sekali. Thank Ya, you. puji Tuhan. Ya, pemirsa Good News Program, kita tahu bahwa memang benar ini adalah COVID Academy gitu ya. Dalam sebuah akademi tentunya kita dilatih, dididik sedemikian rupa, bahkan beberapa daripada kita harus dibanting gitu ya. Untuk misalnya kita bisa bertahan dan dilatih supaya kita survive. Nah tentunya 1 tahun pertama di tahun 2020 kita sudah survive. Puji Tuhan. Yes. Sekarang memasuki tahun kedua, kita pendidikan tahun kedua nih. Dan percayalah kalau memang ini yang saya selalu imani di beberapa Good News Program dan bahkan di khotbah-khotbah saya sudah katakan kalau saya sih beriman, saya akan bisa melihat akhir daripada pandemik ini. Saya pengen tahu gitu ya, what is going to be the new normal, the real new normal, bukan cuman karena kita nanti pakai masker, sudah divaksin itu semua memang sudah, tetapi nantinya seperti apa. Nah namun demikian sampai itu terjadi, kita akan tetap belajar untuk bertahan ya. Di dalam firman Tuhan di Galatia pasal yang ke-6, di ayat yang 9 sampai dengan ayat 10 ini menarik banget. Ini berkata gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah ya. Jadi kata-katanya jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ada 2 macam orang yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Semua orang ya, apakah orang itu baik atau buruk terhadap kita tingkah lakunya, apakah orang yang seiman ataupun tidak, semua orang kita harus menghargai. Karena kita tahu bahwa semua orang adalah ciptaannya Tuhan. Tetapi demikian Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Galatia, tetapi khususnya kepada orang-orang yang beriman sama dengan kita. Nah ini yang saya mau tekankan kepada kita sekalian. Kalau ada teman-teman kita yang jualan sesuatu, belilah ya. Karena di masa-masa seperti ini tentunya bukan berarti saudara memang harus menjadi orang yang boros, tentunya tidak. Tetapi daripada saudara membeli barang orang lain yang saudara nggak kenal, kalau ada orang yang saudara kenal, beli barang orang itu aja. Nah kemudian yang kedua, kalau memang bisa saudara dalam posisi tidak perlu menawar, nggak usah ditawar saudara. Bahkan kalau bisa beli 2. Beberapa hari ini kita lihat bagaimana seorang ibu yang jualan minuman, ya memang kita semua nggak harus berlaku seperti itu. Yang harganya Rp5.000 sampai kemudian ditawarnya malah kemudian segelas Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000. Ya ini alangkah baiknya kalau memang kita dalam posisi seperti itu, kita bisa beli 1 gelas air tebu tadi yang dicontohin oleh Martin Sunardi, seharga Rp500.000, lu sultan banget deh. Ya, jadi memang kita belum tentu mempunyai privilege untuk bisa berlaku seperti itu. Nah kembali kepada pokok daripada tema kita hari ini. Jadi supaya kita tetap berkreasi di masa-masa yang tidak mudah. Karena ternyata memang kita semua mempunyai talenta-talenta tersembunyi gitu ya. Yang mana kita tidak pernah bisa tahu. Kalau Martin bisa sukanya ternyata dia punya talenta masak,
talenta saya tetap sama, yaitu suka makan enak gitu. Puji Tuhan. Nah, istri saya puji Tuhan, dia juga suka masak ya. Dan kami sekeluarga juga diberkati. Puji Tuhan sampai dengan hari ini kita tahu bahwa kalau kita sampai masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih menghirup udara tanpa ventilator, tanpa adanya oksigen di hidung kita. Maksudnya selang oksigen gitu ya. Ini menunjukkan bahwa itu aja semestinya udah lebih daripada cukup ya. Kita mau apa sih? Maksudnya mau pakai pakaian, ya kita nggak usah beli-beli baju baru dulu deh. Kalau memang tidak diperlukan. Nanti kalau PPKM-nya udah selesai, baru kita beli baju lagi gitu ya. Nah, sementara waktu memang setiap musim itu selalu ada. Firman Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu ya. Pada waktu nanti kita tidak lelah, percaya aja. Saya percaya setiap daripada anak-anak Tuhan, pada waktu kita terus belajar untuk berkreasi, akan ada potensi-potensi yang tersembunyi, talenta-talenta baru yang akan Tuhan tambahkan. Yang mana kita nggak bisa istilahnya itu merasa saya nggak mau belajar. Orang yang tidak lagi mau belajar, orang itu akan terlindas oleh zaman. Sejak dulu sebelum zaman pra-COVID aja, kita udah dengar kata-kata ini, kita nggak mau jadi dinosaurus ya. Ini sekarang percepatan begitu banyak terjadi. Kalau hari-hari ini kita punya semua handphone, punya bagus ya, punya iPad, punya tablet, semua bagus, tahu nggak? iPhone pertama kali pada waktu keluar di tahun 2007, kalau kita pakai di tahun 2021 sekarang, itu nggak jalan loh. Ya, connect ke wifi aja mungkin wifi-nya udah males connect dengan iPhone itu gitu ya. Tetapi bayangkan kalau iPhone yang pertama di tahun 2007 tidak pernah di-launch oleh Steve Jobs, maka tidak mungkin akan ada iPhone 12 dan sebentar lagi iPhone 13. Jadi artinya do not give up. Orang yang tidak give up akan melihat ternyata di depannya ada kemungkinan untuk kita bisa bertumbuh ya, dan bahkan nantinya bukan cuma bertumbuh tetapi berinovasi. Saya berdoa dan berharap setiap pemirsa Good News Program Anda terinspirasi dengan episode ini dan segala kemuliaan berikan kepada Tuhan, dan di masa pandemik ini tentunya Tuhan pasti pelihara kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Siapa yang dipelihara Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Yuk kita tutup dengan doa dan kita percaya bahwa kuasa doa itu besar sekali. Yuk kita berdoa. Bapa, berkat-Mu kami perlukan. Tanpa berkat-Mu usaha kami sia-sia. Tuhan, kami tahu apa yang kami bisa lakukan very limited. Tidak banyak hal. Tetapi Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan, apabila Engkau memberkatinya, seperti bagaimana Engkau memberkati orang-orang Israel di zaman Alkitab dulu, Engkau sanggup memberkati anak-anak-Mu. Berkati tangan-tangan kami ini. Untuk kami Tuhan melihat hasil yang nyata. Tuhan, anak-anak-Mu, siapakah mereka? Apakah hamba Tuhan, pemain musik, apakah mereka apapun, ilmuwan, siapapun yang secara keuangan bahkan tersendat. Kami minta berkat-Mu secara spesial. Mereka yang kesukaran, mereka yang bahkan untuk makan aja susah, yang keluarganya tercerai-berai, yang hutangnya numpuk dan tidak bisa bayar, bunga pun gak bisa bayar. Tuhan, biarlah Engkau memberkati tangan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau terima sekarang berkat kemurahan, berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Dia sanggup menjaga dan memelihara. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, luar biasa ya hari ini kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Jangan lupa untuk stay tune bersama kami selalu di Good News Program dan support kami dengan cara Subscribe. subscribe. Dan share episode ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang terinspirasi. Oke, bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Martin.